Oke, di sini kalian udah kelihatan share screen-nya? Oke, kita langsung aja ya. Oh iya, untuk pengisian bahasa Indonesia, jangan lupa untuk bahasa Indonesia itu karena teksnya banyak, kalian harus baca soalnya dulu, baru teksnya, oke? Dan ketika kalian udah tahu tujuan kalian, apa yang mau kalian cari, teknik membacanya yaitu dengan cara teknik memindai. Jadi bacanya itu tuh cuma di-scan sebentar, sebentar, sebentar gitu. Cepat, bacanya cepat, tapi teliti. Gitu. Jadi nggak sembarangan baca. Oke? Karena di sini aku akan mengajar kalian, jadi aku baca teksnya dulu ya. Oke, di Jawa Timur, angka kematian ibu atau yang disingkat sebagai AKI meningkat. Pada tahun 2008, persentase AKI 83,2 per 100.000 kelahiran hidup. Pada 2011, AKI justru 204,3 per 100.000 kelahiran hidup. Meningkatnya AKI terjadi akibat keterlambatan petugas kesehatan merujuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo mengatakan bahwa kebanyakan petugas kesehatan di kelurahan atau kecamatan memberi rujukan ke rumah sakit pemerintah karena pertimbangan biaya. Padahal banyak rumah sakit swasta yang dilewati pasien ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit pemerintah. Oke, gagasan utama paragraf tersebut adalah ada di mana? A. Angka kematian ibu di Indonesia menurun tajam. B. Dokter spesialis kebidanan terlambat memberi rujukan. C. Penyebab angka kematian ibu di Jawa Timur meningkat. D. Pertimbangan biaya mempengaruhi pilihan rumah sakit. Gagasan utama. Ada di poin yang C. Oke. Gagasan utama atau gagasan pokok atau juga yang biasa disebut ide pokok merupakan pernyataan yang menjadi inti pembahasan. Nah, gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Di sini gagasan utamanya tuh di sini. Di Jawa Timur, angka kematian ibu meningkat. Nah, tapi gagasan utama ini letaknya juga biasanya juga ada di akhir paragraf. Nah, biasanya kalau ada di akhir paragraf, dia terletak di sebelum titik terakhir kalimat. Contohnya misalkan di sini ya, ini titiknya di sini. Berarti sebelum titik ini. Nah, berarti dari ada kata padahal sampai pemerintah, misalkan ya. Nah, ini juga gagasan utama bisa diselipin di sini. Jadi kalau kalian mau mencari gagasan utama, jangan lupa baca poin atas sama poin bawah. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini tentang berita. Oke, pertanyaannya, persamaan isi kedua kutipan teks berita tersebut. Oke, kita baca teksnya. Untuk teks berita pertama, korban sedikitnya 13 orang tewas, 15 orang hilang, dan 10 orang masih terperangkap di dalam tambang emas yang runtuh. Walau masih simpang siur, jumlah korban akibat gempa diyakini masih bertambah. Musibah itu akibat 2 gempa besar mengguncang kota Mandali, Myanmar, Minggu 11 November. Nah, untuk teks berita kedua, Gunung Lokon di Sulawesi Utara kembali meletus pada hari Minggu 11 November dengan lontaran abu letusan hingga ketinggian 600 meter dari kawah Tompaluan.
Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meminta masyarakat di sekitar tidak beraktivitas dalam radius 2,5 km dari kawah tersebut untuk mencegah jatuh korban. Oke, persamaannya. Apakah A, bencana alam yang terjadi di Indonesia, atau B, waktu terjadinya peristiwa bencana alam, atau C, aktivitas gunung berapi di berbagai negara, atau D, peristiwa yang menarik perhatian pemerintah. A, B, C, D? B. B, oke benar. Waktu terjadinya peristiwa alam. Oke, di sini sama-sama terjadi pada hari Minggu 11 November. Di sini juga hari Minggu 11 November. Oke. Teks berita ini berisi informasi keterangan, pemberitahuan, kabar, ataupun berita. Jadi untuk mencari kesamaan isi beberapa berita, kalian harus menentukan informasi pokok dari setiap teks berita tersebut. Jadi sesuai pertanyaannya. Oke, di sini juga ada teks berita. Oke, untuk teks berita pertama. Hingga Minggu 17 Agustus, 3 dari 4 korban longsor di tambang batu kapur Gunung Tugulasi, Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan belum berhasil dievakuasi. Proses evakuasi terhadap korban yang tertimbun sejak 16 Agustus petang berjalan lamban karena terkendala medan dan alat berat. Lalu isi teks berita 2, longsor di area penambangan Gunung Tugulasi terjadi pada Sabtu 16 Agustus pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. 3 orang selamat, 2 luka berat, dan 4 pekerja lainnya tertimbun longsor sejak Sabtu sampai Minggu sore. Sejumlah pejabat terus mengupayakan eskavator, tetapi tidak kunjung mendapat alat berat tersebut. Pertanyaannya, perbedaan penyajian teks kedua kutipan berita tersebut. Yang A, untuk teks berita 1, diawali dengan unsur berita apa? Teks kedua diawali dengan unsur berita mengapa. B, teks berita pertama diawali dengan unsur berita kapan, lalu teks berita 2 diawali dengan unsur berita apa. C, teks berita pertama diakhiri dengan unsur berita bagaimana, lalu teks berita kedua diakhiri dengan unsur berita kapan. Dan D, teks berita pertama diakhiri dengan unsur berita apa, lalu teks berita kedua diakhiri dengan unsur berita siapa. Oke, jadi awal mulanya ini tentang apa? Tentang hari Minggu hingga Minggu 17 Agustus. Ini masuknya ke kapan ya? Terus longsor di area penambangan Gunung Tugulasi terjadi pada Sabtu. Ini masuk ke unsur apa? Berarti jawabannya ada di poin B. Nah, untuk teks berita ini, dia ini mengandung unsur, biasanya berita itu mengandung unsur 5W plus 1H ya, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai adiksimba. Adiksimba. Adiksimba ini bukan cerita novel ya, bukan cerita novel atau tokoh kartun ataupun singa, bukan. Adiksimba ini tuh singkatan dari A. Apa? Apa yang dibahas di teks tersebut? Lalu di mana? Di mana?
lokasi dari teks tersebut. Dari teks tersebut ada lokasinya dan itu di mana. Lalu Kak, kenapa? Kenapa ini pertanyaan? Kenapa sih bisa terjadi hal tersebut di dalam berita? Tuh. Lalu ada si. Si ini siapa? Siapa aja yang terlibat di dalam teks berita tersebut? Tuh. Lalu ada M. M ini mengapa? Mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi alasannya, alasan kenapa itu bisa terjadi. Nah, lalu ada ba. Ba ini bagaimana? Bagaimana ini berarti dijelasin secara rinci kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Jadi ini penjelasan dari kata mengapa. Jadi disingkat adik Simba. Oke? Terus kita lanjut ke teks selanjutnya. Oke. Oke, kita lanjut. Di sini ada teks. Bentar ya, guys. Ini ada teks. Isinya tentang seperti ini. Muhammad Mahfud tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UII pertama yang meraih gelar dokter pada tahun 1993. Dia meloncat mendahului mantan dosen dan senior-seniornya di UII. Didukung oleh karya tulisnya yang sangat banyak, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun makalah ilmiah, dari Lektor Madya, Mahfud meloncat lagi langsung menjadi guru besar. Jika dihitung dari awal menjadi dosen sampai meraih gelar guru besar, Mahfud hanya membutuhkan waktu 12 tahun. Dengan rentan waktu tersebut, Mahfud memegang rekor tercepat dalam sejarah pencapaian gelar guru besar. Padahal umumnya, seseorang bisa merengkuh gelar guru besar minimal membutuhkan waktu 20 tahun sejak awal karirnya. Oke, pertanyaannya, keistimewaan tokoh sesuai dengan isi kutipan biografi tersebut. Yang A. Muhammad Mahfud meraih gelar dokter tahun 1993. B. Muhammad Mahfud menjadi dosen tetap Fakultas Hukum UII. C. Meraih gelar guru besar sebagai rekor tercepat dalam sejarah. D. Karya tulisnya sangat banyak, baik dalam bentuk buku maupun CD. Keistimewaan. Ya. C. Oke, yang C. Oke, jadi keistimewaan ini tuh artinya sesuatu yang khas yang tidak dimiliki semua orang. Nah, dalam teks tersebut, ciri khasnya atau keistimewaannya adalah si Mahfud ini meraih gelar guru besar tercepat. Oke, dari teks nomor 5. Di sini juga ada teks. Oke, isinya Ebit G.Ade lahir di Wanadadi, Banjarnegara, 21 April 1954. Ia anak termuda dari 6 bersaudara, ayahnya seorang PNS dan ibunya seorang pedagang kain. Ebit bercita-cita menjadi insinyur, dokter, pelukis. Namun cita-citanya tidak kesampaian karena ketiadaan biaya. Dengan bermodal bakat dan kegigihan, Ebit memilih membuat puisi
lalu melakukan puisi-puisinya sehingga ia dikenal sebagai penyanyi pop balada. Karyanya sekitar 25 album kompilasi yang diproduksi oleh berbagai perusahaan rekaman. Akhirnya, ia sukses menjadi musisi sekaligus penyanyi. Oke, pertanyaannya. Hal yang patut diteladani pada tokoh tersebut. Yang mana? A, B, C, D. D. Oke, benar. Yang D. Oke. Hal yang patut diteladani itu maksudnya sifat atau perilaku baik yang layak ditiru ya. Oke. Nah, di sini ada teks pengumuman. Isinya tuh kayak gini. Diberitahukan kepada siswa SMP Inovasi bahwa pada tanggal 23 November 2013 pukul 14 sampai dengan 16 bertempat di lapangan SMP Inovasi akan dilaksanakan pembukaan Respect Cup 2. Harap seluruh siswa menghadiri kegiatan tersebut. Oke. Penjelasan kalimat kedua iklan pengumuman tersebut. Yang mana? A, B, C, D? D. Jadi untuk pengumuman, kalian harus bisa memahami seluruhnya ya. Yang mana? A. Yang A. Jadi intinya di sini pengumumannya itu seluruh siswa inovasi harus menghadiri kegiatan tersebut. Gitu. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7. Nah, di sini ada iklan nih. Nah, kayak gini dia. Butuh uang dalam waktu singkat? Jangan pernah ragu-ragu datangi Pegadaian di sekitar Anda. Karena Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke, pertanyaannya. Maksud iklan tersebut adalah A. Pegadaian dapat memberi uang kepada masyarakat. B. Masalah bertambah saat Anda menghubungi Pegadaian. C. Pegadaian perlu bantuan pinjaman keuangan dari Anda. D. Pegadaian memberi solusi bagi masyarakat yang kesulitan uang. A, B, C, D? D. Oh, benar. Ini udah pasti ya. Udah jelas banget malah. Oke. Lanjut soal nomor 8. Di sini ada teks. Isinya tuh seperti ini. Artis Brookfield mengenang ibunya sebagai pelindung terbaik untuk dirinya dari pengaruh buruk Hollywood pada tahun-tahun awal karirnya. Sang ibu, Terry Shields, meninggal dunia di New York minggu lalu. Terry mengantar putrinya ke dunia hiburan kala Brooke baru berusia 11 bulan untuk tampil di iklan sabun. Melihat putrinya dari banyak hal, melindungi putrinya dari hal buruk di industri hiburan, seperti kekecewaan, penolakan, dan iri hati, perlindungan itu sungguh anugerah tak ternilai bagi Brooke Shields. Oke, simpulan isi paragraf tersebut. Yang mana? A, B, C, D. Kesimpulannya. A. Benar. Oke. Terry Shields sangat menyayangi putrinya Brooke Shields. Oke. Jadi kesimpulan ini tuh maksudnya itu pernyataan yang berisi fakta atau pendapat atau alasan yang mendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Nah, di sini penjelasannya dia ini sangat melindungi putrinya dari banyak hal buruk di industri hiburan. Nah, ini membuktikan kalau si Terry Shields ini sangat menyayangi putrinya. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada grafik. Ini grafik harga daging sapi di Jakarta. Di sebelah sini ada daftar harganya. Di sebelah bawah sini ada tanggalnya. Oke, pada tanggal 5 Oktober harga dagingnya 80.000. Lalu 14 Oktober sama 80.000.
Di tanggal 5 November naik menjadi 90.000 dan di tanggal 16 November turun menjadi 85.000 dan di tanggal 19 November naik kembali menjadi 100.000. Oke, penjelasan isi grafik tersebut. Yang A, terjadi penurunan secara berarti terhadap harga daging sapi. Maksudnya penurunan secara berarti itu artinya semuanya tuh turun. Berarti grafiknya itu bentuknya harusnya turun ke bawah. Tapi di sini dia enggak. Berarti bukan. Lalu yang B, harga daging sapi di Jakarta selama 2 bulan meningkat terus. Kalau meningkat terus, seharusnya gambar grafiknya itu lurus ke atas. Sedangkan di sini tidak. Berarti ini juga bukan. Lalu C, harga daging sapi tertinggi di Jakarta mencapai Rp100.000. Ini benar, karena di sini di grafiknya harga tertinggi Rp100.000. Lalu untuk poin D, pasokan daging sapi melimpah. Nah, di sini kan tidak dijelaskan berapa banyak pasokannya. Jadi poin yang D jawabannya salah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini juga ada tabel. Kalau yang tadi gambar diagram garis, kalau di sini ada dalam bentuk tabel. Oke, ini tabel subsidi BBM. Ini tahunnya, ini jenisnya, ini premium, solar, dan minyak tanah. Tahun 2010, premium sebanyak 23,4, solar 12,83, minyak tanah 2,35. Lalu 2011, premium 24,53, solar 14,9, minyak tanah 1,69. Lalu tahun 2012, premium 27,84, solar 14,99, dan minyak tanah 1,70. Oke, kesimpulan dari isi tabel tersebut. Yang A, sejak tahun 2010 distribusi BBM bersubsidi terus meningkat. Puncaknya terjadi pada tahun 2011. Tidak ya, karena seharusnya kalau yang menjadi puncak itu di tahun 2012. Berarti bukan. Lalu B, distribusi BBM bersubsidi sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 tidak mengalami perubahan pasti. Ini perubahannya pasti ya, karena premium ini setiap tahunnya dia naik. Si solar juga sama, setiap tahunnya dia naik. Nah, tapi si minyak tanah, dia yang tadinya 235 turun menjadi 1,69, lalu turun lagi, naik lagi menjadi 1,70. Berarti ini bukan. Lalu yang C, distribusi premium dan solar 3 tahun terakhir terus meningkat kecuali minyak tanah. Ini benar, karena premium dan solar dia mengalami kenaikan. Sedangkan si minyak tanah yang tadinya 2 turun ke 1,69, naik lagi ke 1,70. Jadi tidak stabil. Kalau yang D, kenyataan di lapangan masyarakat lebih banyak menggunakan BBM bersubsidi selama 3 tahun. Di sini kan tidak dijelaskan. Di sini hanya menjelaskan banyaknya subsidi BBM. Jadi kalian harus pintar-pintar memahami gambar grafik dan tabel ya. Oke, di sini ada gambar Dena. Oh iya, kalau di Dena itu pasti ada gambar kompasnya ya. Gambar kompas ini untuk menentukan arah. Kebetulan di sini gambarnya nggak terlalu jelas, bahkan nggak jelas malah. Oke, jadi si ini fungsinya untuk menentukan posisi dari gambar-gambar atau letak-letak yang ada di sini. Jadi kalau ada di sebelah barat, berarti dia ada di sebelah kiri.
Kalau timur berarti di sebelah kanan, selatan berarti di sebelah bawah, utara ada di sebelah atas. Berbeda halnya kalau misalkan grafiknya bentuknya kayak gini. Grafiknya. Kompasnya, misalkan di sini utara, di sini selatan, di sini barat, di sini timur. Misalkan ya. Berarti utara itu ke kiri, selatan itu ke kanan, barat itu ke bawah, timur ke atas. Jadi tergantung posisi kompasnya. Nah, untuk menjawab soal yang ini, berdasarkan DNA tersebut, letak Pasar Bebek ada di sebelah utara Kecamatan Cilincing. Jadi harus tahu letak posisinya ya. Nah, ini juga ada DNA dan di sini juga nggak jelas. Nah, ini utaranya di sini, berarti selatannya di sini, dan di sini barat, di sini timur. Oke, perjalanan yang paling efektif bila kita akan menuju Balai Sestima dari Kebayoran Lama adalah, Kebayoran Lama ada di sini, Balai Sestima ada di sini. Nah, di sini jawabannya ada di poin D. Jadi aku langsung aja ya, karena di sini gambarnya nggak terlalu jelas. Jangan lupa untuk Dena, kalian harus bisa memahami kompasnya. Ini kompasnya yang paling utama. Jadi kompasnya ini yang menentukan belok kanan kah, atau belok kiri kah, gitu, atau lurus kah, atau enggak kah, gitu. Nah, di soal nomor 13, di sini ada puisi. Oke. Puisi. Isinya tuh kayak gini. Yang tertinggal hanya gambarmu. Di meja kamarku ditemani 2 puisi. Tentang lara hati. Oh, angin, bawa laguku. Ungkapkan rindu mengebu. Ku masih tetap bertahan karena kenangan. Oke, pertanyaannya. Tema kutipan puisi tersebut adalah puisi kenangan, terbawa kenangan, keindahan hati, atau kerinduan seseorang. Oke. Dari puisi yang tadi, kira-kira ini yang mana jawabannya? Puisi kenangan, terbawa kenangan, keindahan hati, atau kerinduan seseorang? Jawabannya kerinduan seseorang, karena di sini ada kata ungkapan rindu mengebu, ku masih tetap bertahan karena kenangan. Oke, di sini ada puisi juga. Oke, isinya tuh kayak gini. Di suatu perkampungan bunga, di musim petik indah warnanya, menghias rumah halaman rakyat, ramai-ramai perempuan desa dengan keranjang di atas kepala. Burung-burung yang bernyanyi menghibur mereka memetik bunga. Larik bermajas pada kutipan puisi tersebut terdapat pada larik keberapa? Di sini cuma ada 2 larik ya. Ini larik pertama, ini larik kedua. Berarti jawabannya udah pasti yang A. 34 nggak ada, 56 nggak ada, 67 juga nggak ada. Nah, di sini majasnya itu tuh di sini. Burung-burung bernyanyi. Burung itu nggak bisa nyanyi ya, dia cuma bisa berkicau. Nah, ini merupakan majas personifikasi. Personifikasi itu benda mati atau hewan, benda atau hewan dibuat seolah-olah hidup.
Jadi dia diperumpamakan sebagai hidup seperti manusia. Kayak di sini contohnya burung-burung yang bernyanyi. Harusnya burung tuh nggak bisa bernyanyi gitu. Oke, soal nomor selanjutnya. Nah, di sini ada 2 puisi. Yang pertama tentang semangka. Semangka di kebun milik ayahku. Kulihat banyak semangka, kuambil satu lalu membelahnya. Aku pun berdoa, Tuhan, berilah aku gairah semerah daging semangka. Lalu puisi kedua, ada kasih ibu, semilir sepoi angin pagi, sejuk diterpa mulus mukaku. Tak sebanding lembut sentuhmu, tak lawan elus mesra belai rambutmu. Wahai limpah laut biru kusuguhkan, andai kerlip tabur bintang kusajikan, takkan mampu bayar jasamu, untuk kasihmu, ibu. Oke. Perbedaan amanat kedua puisi tersebut. A, B, C, D. D. B. C. C. B, B, C. B, C. Oke, yang C. yang C ya. Yang pertama itu jangan pernah lelah berdoa. Terus yang kedua itu tentang kasih ibu takkan terganti. Gitu. Oke, lanjut. Soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ini ada teks lagi. Di sini ada latar. Nah, latar ini berhubungan sama tempat. Oh iya, di cerpen novel cerita-cerita gitu biasanya dia ada latar. Latar ini ada latar tempat, berarti berhubungan sama tempat ya, lokasinya. Ada latar waktu. Waktunya apakah pagi, siang, sore, malam, terus harinya kapan, terus jam berapa, biasanya suka ada. Nah, selain itu, dia juga punya alur. Apa itu alur? Jalannya cerita. Benar, alur itu jalan cerita. Nah, macam-macam alur. Yang pertama, di ini ada alur maju. Jadi alur maju ini dia menceritakan proses dari awal sampai klimaks. Contohnya gini, dia menceritakan dari saat dia masih di dalam kandungan, terus dia lahir, lalu ketika dia kecil, ketika dia remaja, lalu ketika dia dewasa. Itu diceritakan. Itu namanya alur maju. Terus ada yang namanya alur mundur. Nah, alur mundur ini berarti dia kebalikannya dari si alur maju. Berarti dia menceritakan saat dia dewasa, terus mundur, menceritakan saat dia remaja, terus saat anak-anak, saat dia masih kecil, dan saat dia di dalam kandungan. Dia ceritain. Itu namanya alur mundur. Nah, terus juga ada alur campuran. Nah, alur campuran ini tuh biasanya suka dipakai di sinetron, di film, atau di drakor-drakor. Dia pakai alur campuran. Jadi dia lagi menceritakan masa sekarang. Terus tiba-tiba ceritanya tuh flashback ke belakang. Nah, cerita flashback ke belakang inilah yang disebut sebagai alur campuran. Karena flashback itu cuma sebentar, terus nanti balik lagi ke masa yang sekarang, terus diceritain lagi. Kan? Itu namanya alur campuran. Oke, kita balik lagi ke soal. Kita baca teksnya ya. Kayak teksnya kayak gini. Sambil tiduran, pikiranku terus berjalan-jalan. Ayah selalu marah jika pulpen, kertas, dan berkas-berkas kerjanya tak tersimpan lagi di dalam tasnya. Juga sepatu dan perlengkapan kerja lainnya. Padahal setiap pulang kerja, ayah selalu menaruh tas kerjanya di tempat sembarangan. Terkadang, berkas-berkas kerjanya selalu diletakkan begitu saja setelah selesai ayah membacanya.
Tentu saja, kebiasaan ini membuat ibu menjadi sangat baik. Oke, latar tempat pada kutipan cerpen tersebut ada di mana? Ruang kerja, ruang makan? Ada di kamar tidur karena ada kata sambil tiduran. Oke. Kita lanjut soal nomor 17. Oke, soal nomor 17 ini bukti watak Desta sportif. Oke, aku baca. Di kantin, Agnes lagi ngerayain ultahnya. Desta langsung nyamperin Agnes. Ruri dan Tika langsung pegang. Des, lo mau kemana? Tita berusaha menghalau langkah Desta. Mau nyamperin Agnes? Kenapa? Tanya Desta. Bingung dan langsung mendekati Agnes. Nes, met ultah ya. Semoga semua harapan lo bakal terkabul, kata Desta. Oh iya, makasih ya, balas Agnes dengan wajah ceria. Desta kembali menghampiri Ruri dan Tita yang bengong campur bingung melihat Desta. Gue kira lo mau marah-marah ke Agnes, kata Tita. Tahu nih, bikin kita tegang aja. Kan bisa gawat kalau ada perang dunia ketiga. Hehehe, kata si Ruri. Emang kalau gue marah-marah ke Agnes, Kelvin akan jadian sama gue? Enggak kan? Lagian cowok bukan Kelvin seorang, jawab Desta. Oh, jadi si Desta sama si Agnes ini ceritanya dia pernah sempat suka sama satu cowok yang sama. Oke. Jadi bukti kalau si watak Desta ini sportif terhadap si Agnes, yang mana? Apakah A, minta ditraktir makan di kantin, B, marah-marah pada Agnes di kantin, C, menghampiri Ruri dan Tita di kantin, D, mengucapkan selamat ultah ke Agnes. D. Betul. Ini udah jelas banget ya. Jelas banget. Oke. Nomor 18. Oke, pertanyaannya, penggambaran watak tokoh aku pada kutipan cerpen tersebut melalui cara, oke, isi teksnya kayak gini. Di sebuah kamar kosan, aku duduk di atas tempat tidur. Tangan kananku memegang sebatang coklat, di tangan kiriku aku memainkan sebuah permainan di handphone. Tari, perasaan dari tadi pagi lo makan coklat terus. Apa nggak takut gemuk? Tanya Mary sambil berbaring di tempat tidur yang terletak di samping kanan tempat tidurku. Iya, gue heran deh sama Lestari. Padahal kalau makan coklat nggak tanggung-tanggung. Sekali makan bisa habis 2 batang. Henny ikut melibatkan diri dalam obrolan. Aku hanya tersenyum. Tokoh aku pada kutipan cerpen melalui cara A, dialog tokoh. Di sini dialog tokoh ini artinya semua tokohnya itu ada dialognya. Oke. Jadi di sini kan yang dialog cuma si Wery sama si Henny. Jadi ini bukan. Terus perilaku tokoh. Perilaku tokoh di sini dijelasin dong harusnya sifatnya dia gimana, baikkah, burukkah, apa gimana. Nah di sini kan nggak dijelasin. Cuma dijelasin dia lagi makan coklat sambil main HP. Udah, berarti bukan. Nah, dialog antar tokoh. Di sini tokohnya itu ada si Lestari, atau si tokoh aku, lalu ada si Wery, terus juga ada si Henny. Nah, kalau dialog antar tokoh, harusnya ketiga tokoh ini saling saut menyaut,
saling berdialog, terus saling saut menyaut. Nah, di sini kan dia nggak nyaut. Si Lestarinya nggak nyaut, si Wery-nya ngomong ke Lestari tapi nggak disautin, terus si Henny-nya ngomong ke Lestari tapi nggak disautin. Berarti ini bukan dialog antar tokoh. Nah, terus berarti ini jawabannya diceritakan oleh si pengarang. Oke, lanjut. Oke, di sini pertanyaan selanjutnya, amanat yang terdapat dalam kutipan novel tersebut. Isi kutipannya tuh kayak gini. Mereka memperbaiki saluran air sungai yang terhambat sampah. Air sungai meluap dan menjadi banjir karena tersumbat sampah di Kampung Ambarsari. Sampah menumpuk sehingga air naik ke rumah-rumah penduduk. Kita berdoa ya nak, semoga ayahmu bersama-sama orang-orang berhasil membuka sumbatan dan pulang dengan selamat. Ucap Bu Fatimah. Oke, amanat yang terdapat dalam kutipan novel tersebut. A. Jangan memaksakan kehendak. B. Buanglah sampah pada tempatnya. C. Sesama harus saling menyayangi. D. Hukum berlaku untuk siapapun. Ini jelas banget loh. B. Yang mana? B. 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 Yang B. Oke. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Selanjutnya. Untuk soal nomor 20. Oke, di sini yang ditanyakan konflik ya. Isi teksnya itu gini. Ini jamu apa comberan ya? Kok baunya ngalahin got depan rumah? Suci nggak habis pikir, begitu beratkah perjuangan yang harus dilakukannya demi pinggul yang seksi, perut yang rata, dan ups, tentu pipi yang nggak tembem kayak bakpao. Suci merem, sempat mengap-mengap sebentar seperti ikan mas koki kehabisan air. Ini sudah merek jamu yang ketujuh yang dicobanya. Dan tidak sedikit pun perubahan terjadi pada tubuhnya. Oke, konflik pada kutipan cerita tersebut. Yang mana? Jelas banget ya. Jadi si Suci ini tuh memperjuangkan untuk mengurangi berat badannya. Jadi kriteria cantik menurut Suci tuh yang pinggulnya kecil, yang perutnya rata, yang pipinya tirus gitu. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya. Di sini pertanyaannya. Adat dalam novel tersebut. Oke, pertanyaannya gini. Ayahnya yang tamat belajar di quick school sudah lebih dari kuno. Apalagi keluarganya yang ada di kampung, buat setahun saja belum akan punya mufakat, nyinyik, mamak, serta penghulu besar Batuah. Guna memperkatakan hal rupiah yang dikatakan hendak masuk menjadi Belanda itu. Jadi, tentulah hal itu akan menjadi rintangan besar. Kasih kami antar keduanya belumlah sampai mendalam-dalam buat menempuh gelombang yang sebesar itu. Oke, adat dalam novel tersebut. A. Menyelesaikan masalah secara mufakat. B. Menyelesaikan masalah tanpa mufakat. C. Melanjutkan sekolah di quick school. D. Menghadapi rintangan sebagai ujian.
Yang B. Yang B. A ya, menyelesaikan masalah secara mufakat nih. Ini ada kata mufakat. Oke. Jadi maksudnya di sini adat ini tuh kebiasaan ya. Jadi kebiasaan yang ditunjukkan dengan kebiasaan menyelesaikan masalah dengan mufakat. Oke. Soal selanjutnya. Untuk soal nomor 22. Di sini ada kutipan novel. Di kalian kebaca nggak? Yang ini. Pecah nggak? Nggak kebaca ya? Pecah ya? Karena di aku juga agak pecah. Oke. Kutipan novel pertama. Toto-chan sayang pada Yasuaki-chan. Mereka sering makan bersama, menghabiskan sarapan bersama, dan berjalan bersama ke stasiun sepulang dari sekolah. Toto-chan pasti akan sangat merindukan kawannya itu. Toto-chan tahu karena sudah mati, Yasuaki-chan tak akan datang ke sekolah lagi. Terus kutipan novel kedua. Sebagai biasa, pergilah aku tidur. Kira-kira pukul 12 dengan tiada ku ketahui apa sebabnya. Tiba-tiba terbangunlah aku dengan terperanjat seperti ada yang membangunkan. Tak kala ku buka mataku, kelihatan olehku sesuatu bayang-bayang putih berdiri di belakang kursiku. Oke, perbedaan karakteristik kedua kutipan novel tersebut. A. Kutipan novel pertama, amanatnya jelas. Terus untuk kutipan novel kedua, amanatnya tidak jelas. B. Kutipan novel pertama, latar tempatnya tidak jelas. Lalu kutipan novel kedua, latar tempatnya jelas. C. Kutipan novel pertama, tokohnya ada 5 orang. Kutipan novel kedua, tokohnya ada 2 orang. Ini udah jelas salah ya, karena di sini nggak dijelasin itu kutipan novel pertama tokohnya 2 orang. Kutipan novel kedua itu 1 orang. Berarti C salah. D. Kutipan novel pertama sudut pandang orang ketiga. Kutipan novel kedua sudut pandang orang pertama. Ya. D. Yang D. Benar. Untuk kutipan novel pertama sudut pandang orang ketiga karena ada kata mereka. Artinya si orang ketiga ini bukan tokoh dari kutipan novel ini, bukan si Toto-chan atau si Yasuaki. Karena kalau misalkan si orang ketiganya ini merupakan salah satu tokoh ini, dia pasti mengatakan kata iya atau dia. Kalau ada kata mereka, berarti sudut pandang si penulis itu sebagai orang ketiga atau hanya penulis saja. Tuh. Mereka. Oke, kita lanjut. Oh, ini kecil-kecil banget. Pasti kalian nggak kelihatan. Oke, soal yang ini. Untuk teks yang atas. Jaka Tarub datang menghampiri Nawang Wulan yang sudah mengenakan pakaian kayangan di teras rumah. Nawang Wulan, Kanda, lihat, pakaian apa yang kukenakan ini? Jaka Tarub, oh, pakaian kayangan? Lalu Nawang Wulan, benar Kanda, rupanya dulu Kanda yang mengambil pakaian kayanganku ini dan menyembunyikannya di lumbung padi. Lalu kata Jaka Tarub, maafkan aku Dinda. Lalu Nawang Wulan, sekarang Dinda akan kembali ke kayangan. Terus si Jaka Tarub bilang, jangan Dinda,
Bagaimana dengan Nawangasi? Lalu Nawangwulan bilang gini, didiklah putri kita baik-baik, selamat tinggal Kanda. Lalu Nawangwulan terbang ke kayangan meninggalkan suami dan anaknya. Terus kata Jaka Tarub, oh Dinda, Dindaku. Udah kayak film, udah kayak Papa Pipi ya. Kalian nonton nggak? Aku nonton loh Papa Pipi. Papa Pipi. Itu loh yang kalau habis sayang setelah boboiboy. Ya ampun, kayak anak kecil banget ya aku tontonannya. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Suasana yang terdapat dalam kutipan drama tersebut, suasananya apa? Sepi, riang, sedih, tegang. C. C. Sedih. C, C, D, sedih, tegang. Jawabannya adalah sepi. A. Jadi suasananya tuh lagi sepi. Jadi tuh adem-adem aja. Jadi senang ya enggak, sedih ya sedih, cuma di situ tidak dijelaskan dia bersedih-sedih ya kan. Tegang itu harusnya kan dia berantem gitu kan, kayak ada konflik ya gitu. Jadi di sini jawabannya hanya sepi, jadi biasa aja gitu, nggak ada klimaksnya. Kalau yang kita tahu kan cerita Jaka Tarub sama Nawangwulan itu kan memang ada konflik ya, tapi dari teksnya ini tuh konfliknya tuh tidak dijelaskan. Jadi hanya berdasarkan teks yang ada di sini aja. Tuh. Oke? Berhubung sudah malam, kita close sampai di sini ya pertemuan hari ini. Oke, aku ambil. Thank you ya guys buat hari ini. Aku balikin lagi ke Vita untuk ditutup. Oke, semuanya aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.